Selamat datang di BBM, Bincang-Bincang Menarik bersama PPGT Jemaat Panakukang. Shalom dan selamat malam. Apa kabar teman-teman? Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Sebelum kita lanjut, kami ingin menginformasikan bahwa kami di sini telah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak. Namun selama kegiatan ini berlangsung, kami akan membuka masker. Apa sih BBM itu? Pasti teman-teman pada penasaran kan? BBM merupakan bincang-bincang menarik, program kerja baru dari pengurus PPGT Jemaat Panakukang yang akan hadir menemani teman-teman sekalian, tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk dibahas. Kali ini kita akan masuk dalam BBM episode pertama, tentunya dengan tema yang begitu booming, begitu fresh dan sangat-sangat terkenal di kalangan anak-anak muda, khususnya di para fresh graduate. Kita akan membahas tentang CPNS. Ya, pasti teman-teman pada penasaran kan apa akan kita bahas pada malam hari ini? Ya, malam ini saya akan mendatangkan satu bintang tamu yang begitu luar biasa, merupakan lulusan dari CPNS tahun 2019 dan saat ini bekerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Ya, mari kita sambut Kakak Axel Biang. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, apa kabar? Puji Tuhan baik. Iya, puji Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah perkenalkan tadi bahwa Kakak Axel ini merupakan salah satu lulusan CPNS tahun 2019 dan saat ini bekerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan ya Kak? Ya, betul. Iya, betul. Nah, jadi kita akan mulai mengulik seputar CPNS kepada Kakak Axel. Nah, teman-teman, kami juga sudah melakukan Q&A di akun Instagram kami. Jadi pertanyaan teman-teman akan kami sampaikan kepada Kakak malam hari ini. Ya, baik ya Kak. Ya. Siap. Ini panggilannya Kakak Axel atau Kakak Biang? Axel. Iya, Kakak Axel ya. Baik, kita mulai ya Kak. Menurut Kakak saat mendengar kata CPNS, apa yang kira-kira Kakak pikirkan? Apa yang terpikir saat mendengar kata CPNS? Menurut saya kan sebelum saya coba CPNS yang lalu, kan kakak saya juga pernah ikut CPNS. Di situ saya mulai dengar kata CPNS. Yang awal-awal kan bukan CPNS tapi PNS saja. Ini ya, ada lagi C di depannya. Di situ saya mulai dengar kata CPNS, jadi menurut saya tidak terlalu ke arah, maksudnya saya tidak terlalu pikirkan ke arah CPNS karena saat itu saya masih kuliah, jadi begitu. Oh ya, jadi untuk menjadi seorang PNS, untuk mengikuti tesnya, apakah itu memang goals dari kakak atau karena itu tadi mengikut ke kakaknya atau ada motivasi yang lain? Jujur kemarin ikut CPNS karena saran dari orang tua. Waktu masuk kuliah, waktu selesai kuliah, coba cari-cari kerja kan. Cuman orang tua bilang coba CPNS di sini coba ini kan. Akhirnya mulai dari situ saya mulai awal kata coba. Oh iya. Jadi kakak kan sudah lulus dari CPNS menjadi PNS. Nah, boleh kakak bisa menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dari CPNS? Mungkin ada dari teman-teman seperti kami yang awam, taunya PNS itu cuma guru misalnya Kak. Jadi mungkin ada ruang lingkup lebih besar dari PNS atau seperti apa itu PNS? Oh iya, mungkin saya luruskan dulu CPNS ke PNS ya. Kita lulus CPNS tidak langsung jadi PNS, harus ada masa training juga prajabatan. Di masa-masa prajabatan itu ada semacam tugas yang diberikan, terus ujian. Setelah lulus
seleksi CPNS nggak harus nggak langsung jadi PNS. Oh, jadi setelah lulus masih melalui Iya, berbagai proses. masih proses lagi. Cuman kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya sepertinya 100% sudah pasti masuk dari perjabatan sudah pasti lulus PNS. Itu menurut dengar-dengarnya. Cuman memang tahapannya begitu. Terus dari pertanyaan tadi, CPNS katanya cuma hanya dengar guru dan sebagainya. Sebenarnya tidak begitu. CPNS ada di seluruh Indonesia, apapun pekerjaannya bisa ada juga masuk ke CPNS. Seperti contohnya kayak perawat, dokter. Dokter dan perawat juga ada PNS-nya. Oh iya. Terus contoh lain mungkin kayak saya juga kan seperti pekerja infrastruktur. Itu juga bukan kan yang kita dengarkan kalau misalnya di teknik sipil kan kontraktor, konsultan, itu saja yang kita dengar. Ternyata juga ada PNS-nya. Ya semacam gitu. Ya, jadi CPNS tidak hanya di lingkup misalnya guru yang kita kenal dari kecil pegawai negeri sipil hanya guru, tapi ternyata teman-teman CPNS itu cakupannya sangat luas. Ya, betul. Ya. Terkait tes CPNS Kak, ini orang selalu mengeluh tentang soalnya, soal-soal tes. Menurut Kakak, bagaimana soal-soal CPNS? Apakah dia mudah, sulit, atau bagaimana? Ya tergantung sih ya orangnya, kan harus tetap belajar. Walaupun memang belajar tidak boleh juga anggap remeh kan. Tetap saya rasa tetap ada sulitnya. Walaupun belajar bagaimanapun tetap pasti dibilang sulit. Cuman dari kita masing-masing lagi. Kalau saya kemarin kan sempat nganggur. Itu saya isi dengan belajar terus. Kalau misalnya kalau ada waktu kosong belajar. Dari situ kan mulai kalau misalnya terbiasa dengan soal-soal yang tahun-tahun lalu, kemungkinan besar juga kan akan yang tahun saya tes. Jadi maksudnya soalnya tidak jauh beda lah intinya. Jadi kalau misalnya kau terbiasa dengan maksudnya terbiasa dengan soal-soal tersebut, kita bisa kayak tidak terlalu kaget. Kalau misalnya ada soal ini kita bisa jawab gitu. Jadi usaha Kakak untuk ikut tes sering-sering mengerjakan soal-soal yang tes sebelumnya. Latihan soal, ya. Selain belajar seperti itu, apakah Kakak pernah mengikuti kursus atau bimbel khusus untuk tes CPNS? Ikut bimbel pernah. Kebetulan kemarin bimbelnya saya ikut 2 minggu sebelum rentang waktunya 2 minggu saja ya. Pernah. Kira-kira soal yang ada di bimbel dengan Kakak yang pelajari soal sebelumnya itu kemungkinan besar berapa persen muncul di tesnya Kakak? Kalau saya jujur kemarin bimbelnya agak kurang bukan tidak bagus sih. Tetap semua bimbel bagus. Cuman kalau kemarin kalau dari pertanyaan tadi berapa persen sama ini maksudnya soal-soal yang disoalkan itu tidak terlalu banyak, mungkin di soal bagian-bagian matematika. Maksudnya contoh-contoh soal ya hampir-hampir sama lah seperti itu. Oh ya, jadi ikut bimbel dengan belajar soal-soal kemungkinan besar akan ada di tahun selanjutnya, namun tidak sama persis seperti tidak itu sama Kak. Persis, ya. Berapa kali Kakak mengikuti tes CPNS hingga bisa lulus? Kemarin puji Tuhan setelah lulus saya mendaftar, puji Tuhan lulus. Jadi baru 1 kali. Iya, 1 kali, luar biasa ya Kak. Puji Tuhan. Nah, ini Kak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers kami di Instagram. Saya akan mewakilkannya. Nah, yang pertama, apakah background keluarga berpengaruh terhadap kelulusan seseorang? Mungkin dalam artian orang dalam Kak. Jujur bapak saya juga kan PNS. Kakak saya juga kebetulan tahun sebelumnya lulus. Tapi kalau dipertanyakan sebegitu, maksudnya apakah bisa orang dalam dan sebagainya, kebetulan bapak saya kan bukan di
tempat di instansi di mana saya daftar. Oh, beda bidang. Iya, beda bidang. Cuman kalau tetap ditanya begitu, kayaknya menurut saya untuk yang sekarang mustahil kalau pakai seperti orang dalam gitu. Karena sistemnya sekarang sudah beda. Jadi kalau kita tes sekarang, contohnya yang tes pertama SKD ya seleksi kemampuan dasar, itu langsung ditayangkan di YouTube hasil-hasilnya. Jadi selesai kita sudah tes, sudah ada langsung skornya, jadi tidak bisa dimanipulasi dan sebagainya. Itu sudah ditayangkan di YouTube semua. Juga termasuk SKB, seleksi bidangnya. Jadi itu semua sudah terintegrasi supaya tidak ada kayak indikasi curang dan sebagainya, orang-orang dalam. Mungkin orang pernah kalau tahun-tahun lalu kemarin sempat yang di bagian saya ada yang coba-coba pakai joki gitu. Iya. Tapi tetap saja ketahuan karena KTP terus ada kamera di layar monitornya, itu semua sudah lengkap lah. Intinya kalau mau curang dibilang tidak mustahil juga tidak, maksudnya tetap susah lah intinya. Pengawasannya sekarang sangat ketat. Sangat ya? ketat, iya. Oke. Ada lagi Kak, kenapa orang pengen menjadi PNS? Kenapa orang pengen menjadi PNS? Orang ingin jadi PNS? Kalau saya kemarin gimana sih? Pernah saat kuliah pernah ditanya, oh nanti kerja pasti jadi PNS. Bilang enggak. Tapi dalam hati kayak bilang enggak haruslah jadi PNS. Maksudnya gitu. Kalau jujur kemarin saya tidak ada rasa pingin kayak jadi PNS gitu. Tapi puji Tuhan, maksudnya Tuhan kasih kerja begitu ya, dijalani, dinikmati, maksudnya tanggung jawab yang diberikan harus dijalani baik-baik gitu. Jadi kalau rasa ingin jadi PNS sebelum-sebelumnya jujur tidak ada kepikiran ke arah sana gitu. Ya. Mungkin pertanyaannya berlanjut, apakah posisi kerjaan yang Kakak tempati sekarang sudah sesuai dengan apa yang Kakak inginkan? Untuk posisi kayaknya untuk kalau sesuai tidak sesuai, mungkin menurut saya kalau saya seperti yang saya inginkan sepertinya tidak gitu. Maksudnya bukan tidak juga sih, mungkin melenceng sedikit gitu. Karena kalau saya kan di bagian teknik sipil, pengennya lihat langsung di konstruksi, langsung terjun langsung di proses konstruksinya, pelaksanaannya. Tapi saat saya di sana ternyata di bagian-bagian administrasi, mungkin kalau di bagian saya kan orang datang langsung dibuatkan surat gitu, buat surat seperti gitu. Tapi puji Tuhan tetap masih bisa di bagian pelaksanaan konstruksi, walaupun tidak sesering yang tadi saya bilang bagian-bagian administrasi dan sebagainya. Ya, jadi Kakak sebenarnya posisi yang diinginkan tidak seperti itu, tapi Kakak berusaha untuk tetap menjalani sampai sekarang, setia betul. Untuk posisi pekerjaannya. Iya. Ini ada lagi Kak. Jika harapan untuk jadi PNS tidak tercapai, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin cerita sedikit ya. Kemarin sempat jadi kayak semacam pergumulan gitu. Saat tes terakhir SKB namanya, itu skor saya rendah. Kalau dihitung-hitung, ini sudah mustahil lulus lah. Ya begitu kan. Saya coba tetap percaya saja gitu, tapi kalau misalnya saya tidak lulus di CPNS tahun itu, pasti Tuhan kasih akan pekerjaan lain, pasti. Kayak bikin buat keyakinan dari dia sendiri, pasti ada jalan lain gitu, bukan cuma di CPNS saja gitu. Jadi kemarin saat skor saya yang rendah, jadi saya tetap yakin kalau misalnya tidak lulus di CPNS, ya pasti Tuhan kasih ada pekerjaan lain, atau mungkin tahun depan bisa ikut lagi. Ya sempat kayak gitu. Nah ini pertanyaan menarik Kak. Kakak lulus dengan nilai SKD dan SKB yang bisa dibilang memuaskan. Bisa boleh share tips and trik mengerjakan soal ketika mengerjakan soal tes CPNS? Oh ya, mungkin tips and triknya saat masa-masa belajar, maksudnya coba ulang-ulang terus contoh-contoh soal, latihan soal terus ulang. Itu kemarin soal TWK
wawasan kebangsaan ya. Itu bukan sombong ya, maksudnya sampai kayak undang-undang yang di amandemen dan sebagainya itu saya hafal mati. Tapi kalau ditanya sekarang mungkin agak sudah lupa ya. Itu sampai iya, maksudnya itu sudah pokoknya diulang terus, dibaca ulang, latihan sholat diulang terus. Kalau soal matematika diulang terus dan sebagainya. Terus kalau misalnya kan ada tips triknya juga kalau bagian sinonim antonim, itu juga ada tips triknya. Itu semua bisa kita dapat di YouTube. Jadi semuanya kalau kita mau belajar pasti ada jalannya gitu. Jadi kan kalau zaman sekarang kan kalau tidak pegang HP kan kayak gimana gitu kan. Saya pergunakan itu HP memaksimalkan itu. Jadi kalau saya dulu kemarin saya masuk di grup-grup Telegram, masuk di grup CPNS, di WA juga masuk di grup CPNS. Jadi kalau lihat ada apa gitu, buka WA langsung kayak ingat harus belajar ini karena ada di situ kan grup dan sebagainya. Jadi bahas soal juga di situ, termasuk juga Instagram. Instagram kan kalau dibuka di explore kan pasti itu mereka lihat dari yang kayak kita maksudnya yang bagian-bagian terbanyak. Jadi kayak kemarin saya like-nya terus bagian-bagian sosok CPNS. Jadi yang masuk yang keluar dari ekspor tuh pasti sosok CPNS saja semua. Tidak ada kata yang lain. Jadi begitu aja terus belajar, buka YouTube dan sebagainya. Juga kalau masih bisa bimbel, kalau misalnya memang kalau ada waktu untuk bimbel, coba bimbel gitu. Jadi kalau bimbel tuh bukan berarti kita belajarnya di sana maksudnya dapat cara baru atau sebagainya. Tidak. Itu semuanya lebih fokuskan lagi untuk latihan soal lagi di situ. Karena kan tidak mungkin kita di rumah atau di mana gitu kita fokus waktunya untuk belajar saja, tidak kan, maksudnya pasti ada waktu istirahat dan sebagainya. Tapi kalau kita ada bimbel, kemarin saya kan 2 jam, jadi 2 jam itu full fokus untuk belajar gitu, bimbelnya maksudnya. Jadi fokuskan di situ aja, setiap kesempatan kalau saya bisa belajar, kita pergunakan untuk belajar gitu. Jadi gitu kalau saya tips dan triknya. Jadi harus dengan usaha yang besar ya Kak untuk Yeah. mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah Yeah. tadi Kakak sempat singgung masalah soal kebangsaan. Ya. Nah beberapa teman-teman kami yang ikut tes CPNS, mereka semuanya mengeluh di soal kebangsaan Kak. Katanya bahasa anak sekarang meresahkan. Ya. Ya, seberapa berpengaruhnya soal kebangsaan untuk bisa lulus? Kalau saya kan semua kan sudah ada batasan-batasan nilai rendahnya, passing grade istilahnya, passing grade-nya. Kemarin kan kalau yang tahun lalu dengan yang sekarang passing grade-nya sama 65 kalau nggak salah. Termasuk juga rendah kemarin passing grade nilaiku karena apa yang saya pelajari kayak tidak sesuai dengan soalnya yang keluar. Tapi ya puji Tuhan maksudnya masih bisa ada kayak hal-hal yang kayak disinggung sedikit. Oh kira-kira soalnya mengarah ke sini. Kira-kira pasti jawabannya kayak gini. Jadi ini kalau dilihat dari soal-soal yang sekarang, kalau saya baca-baca lebih ke soalnya kayak hal-hal yang terjadi maksudnya sekarang ini. Mungkin kemarin kalau yang sekarang mungkin soalnya tentang COVID, tentang PPKM atau dan sebagainya. Tahun-tahun lalu mungkin tentang yang saya kemarin yang Pulau Natuna dan sebagainya. Mungkin kalau saran saya mungkin belajar dari hal-hal yang terjadi yang dekat-dekat seperti ini, kayak dekat-dekat ini kayak mungkin tentang COVID dan sebagainya. Tapi tetap kayak masalah undang-undang dan sebagainya mungkin tetap harus baca menurut saya karena kita kan tidak tahu soalnya bagaimana nanti kan. Jadi itu menurut saya. Jadi soalnya mungkin mengikuti isu-isu yang Ya, terjadi di negara kita ya Kak. Isu-isu ya, betul. Nah, sebelum kita tutup nih, Kakak boleh share seputar pengalaman dari mulai tes CPNS hingga bisa lulus dan kerja sampai sekarang? Ya, mungkin saya cerita sedikit. Kemarin kan tahun lalu yang saat mau tes itu harus pakai untuk mendaftar harus pakai ijazah. SKL enggak bisa dulu. Jadi kan kemarin yang sempat SKL kan baru yang hanya keluar kan hanya SKL. Jadi bapak saya coba cari yang bisa
ada bisa pakai SKL masuknya. Coba-coba cari, ternyata semua memang harus pakai ijazah lulus kan. Saya coba tanya, pernah tanya di TU-nya, kira-kira ijazah kapan keluar ini? Dia bilang tahun depan. Aduh, kayaknya gak bisa berarti tes CPNS. Sempat juga down, ya mau bagaimana lagi kan? Kalau memang jawabannya seperti itu, ya jadi saya coba berdoa, maksudnya kalau Tuhan izinkan saya ikut tes ini, pasti saya akan ikut pasti. Tiba-tiba coba tanya lagi, ijazah bisa keluar. Sudah mendaftar, ternyata harus lagi skor TOEFL-nya. Kan harus ada persyaratan TOEFL. Ada memang yang instansi yang tidak, tapi ada instansi yang memang harus ada skor TOEFL-nya. Kebetulan kan bapak saya untuk itu sarankan, kenapa coba tidak di kementerian saja gitu kan, langsung yang ini langsung di kementerian. Ya saya coba, cuman ada tes TOEFL-nya lumayan tinggi standarnya kan. Ya saya coba belajar. Jujur kemarin saya cuma belajar, bukan sombong, maksudnya saya kemarin belajar, saya kan juga kan baru tahu soal TOEFL gimana yang sebelum itu. Cuman ini saya belajar betul 1 bulan sebelum mau tes TOEFL-nya. Tes TOEFL-nya, jadi coba belajar. Akhirnya saat tes TOEFL, ini ada cerita sedikit. Pas tes TOEFL kan saya dengan adik saya, kalau dibandingkan bahasa Inggris, saya dengan adik saya pasti adik saya yang paling pintar lah intinya gitu. Saat tes ada pengawasnya coba tanya saya, toh sudah belajar atau belum? Maksudnya sudah pernah kayak ikut kursus atau belum? Saya bilang belum pernah, Pak. Dia coba tanya adik saya, sudah pernah, dia kan sudah pernah. Terus dia bilang, sudah belajar berapa lama emangnya gitu toh? Maksudnya ya tanya gitu, dia bilang kayaknya 1 bulanan lah. Dia bilang pasti skormu pasti rendah, dia bilang gitu kan. Dia bilang ya enggak apa-apa, yang penting coba dulu toh. Dan dalam hati ya coba saja. Mungkin saya juga berpikir enggak apa-apa lah kalau rendah toh. Tapi puji Tuhan ini kayak mujizat gitu toh. Skor saya memang akhirnya jauh lebih tinggi dari adik saya. Jadi maksudnya kayak maksudnya sudah diberi jalan gitu. Sudah diberi jalan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan sudah kasih jalan. Kalau memang saya tidak ikut, maksudnya kalau Tuhan tidak izinkan saya ikut CPNS, pasti saya tidak akan ikut. Tapi kalau Tuhan izinkan saya masuk CPNS, maksudnya intinya ikut tes CPNS-nya, pasti saya akan ikut. Maksudnya dari percaya saya toh. Jadi intinya saat sudah lulus, maksudnya sudah itu TOEFL-nya sudah keluar. Selanjutnya kan proses administrasi dulu, tes administrasi. Sempat juga saya ada salah dalam input data di bagian alamat. Tapi sempat kan kemarin juga agak sedikit gugup juga, takut nggak lulus dan sebagainya. Puji Tuhan lulus. Langsung mulai di tahap SKD, seleksi kemampuan dasar. Puji Tuhan skor kemarin tidak terlalu tinggi juga, tapi tidak terlalu rendah juga, puji Tuhan tinggi kan. Terus di bagian SKB, pas mulai SKB kemarin kan sempat karena COVID, jadi agak ditunda. Yang seharusnya SKB-nya bulan Maret, ditunda hingga bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi kan waktu belajar kan agak lama. Akhirnya waktu mulai SKB, saya kayak maksudnya kenapa pas skornya keluar, kenapa kayak skornya rendah? Aku bilang, aduh, mau kecewa juga, sudah sampai kayak gini masa mau kecewa ke Tuhan toh. Jadi intinya maksudnya ya mau gimana lagi lah, intinya sudah itu yang saya dapatkan, bersyukur saja. Jadi kan kalau di grup-grup yang di Telegram biasa yang saya ikuti, mereka kayak buat semacam di Excel gitu, mereka buat yang masuk di masuk kira-kira bisa tidak masuk di tahap selanjutnya, kira-kira bisa tidak lulus gini kan. Jadi saya coba ini juga coba buat sendiri gitu, kira-kira kalau saya skor begini, kalau diintegrasikan dari SKD dan SKB bisa tidak saya lulus. Tapi saya coba aduh, kalau saya sudah coba maksudnya saya sudah coba gini
saya ternyata kalau misalnya kalau memang diintegrasikan itu SKD dan SKB, ternyata saya sebenarnya tidak lulus. Ternyata harus ada tes selanjutnya, ada psikotes juga. Di situ saya fokus sekali, fokus untuk ikut itu psikotes baik-baik. Maksudnya tidak ada gerakan-gerakan macam-macam atau sebagainya. Intinya saya fokus terus belajar baik-baik. Kalau di psikotes, kalau di instansi yang saya daftar, itu psikotes sangat berpengaruh. Kalau misalnya nilai integritasnya di bawah 4, itu nilai SKD dan SKD tidak akan diintegrasikan, otomatis tidak lulus. Pastikan harapan saya kan cuma di situ, di psikotes. Jadi kalau tidak ada psikotes sudah pasti saya tidak lulus ini. Tapi kalau ada psikotes, saya berharap sekali di psikotes. Pokoknya saya fokus sekali. Terus saat tes saya fokus. Akhirnya puji Tuhan kemarin yang saat pengumuman kan pengumumannya kalau tidak salah jam 3 subuh. Itu sudah pada rame di Telegram dan sebagainya kan, sudah rame sekali. Tapi sebelum saya buka, saya berdoa dulu, saat teduh kan pagi-pagi keluarnya. Pagi-pagi saya coba saat teduh, berdoa, apapun hasilnya ya sudah itu apa yang saya dapatkan itu mi. Kalaupun saya tidak lulus, ya pasti Tuhan sudah persiapkan, ada pasti pekerjaan lah, atau mungkin Tuhan persiapkan saya lebih siap lagi untuk tes selanjutnya. Akhirnya saya coba buka, puji Tuhan sekali lulus. Dan sebenarnya itu kakak saya kan sudah buka duluan. Kan dia di kamar sebelah, dia sudah pengen sekali mau kasih tahu saya sebenarnya lulus, cuma dia tunggu saya yang buka sendiri gitu. Akhirnya puji Tuhan saya sudah buka, saya lulus. Coba telepon orang tua pasti senang sekali. Ya begitulah cerita. Ya ternyata perjuangan seorang kakak Axel untuk bisa lulus PNS ya lumayan berat juga perjuangannya ya. Iya. Ya, ini Kak hampir terlupakan satu pertanyaan. Nih misalnya teman-teman ikut itu kuis-kuis atau tes-tes yang online yang ada peringkat-peringkatnya. Apakah itu berpengaruh atau bisa menjadi patokan untuk teman-teman bisa mengetahui berapa hasil dari tesnya? Bisa. Kemarin juga saya juga ikut-ikut kayak gitu, kayak kuis tes online. Ada juga kan dari instansi BKN-nya juga kasih semacam tryout lah istilahnya, semacam gitu, tryout. Coba saja ikut, kalau memang bisa ikut, coba saja ikut. Kalau memang ada yang berbayar, kalau memang masih mampu, coba saja gitu. Bisa saja, cuman kalau dijadikan patokan, misalnya kalau nilai saya tinggi di situ, jangan jadikan patokan sih, jangan cepat puas, karena pasti beda lah intinya. Mungkin sama, tapi ada yang mungkin sama, tapi pasti kemungkinan besar pasti beda, karena soal-soal yang mereka keluarkan menurut saya itu beda dengan yang soal-soal yang keluar nanti saat tes. Jadi coba saja kalau memang ada uang untuk coba tes-tes yang online kan banyak itu di internet banyak sekali. Cuman coba saja gitu intinya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita ingin mendengar Kakak bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang sedang mengikuti atau sedang menunggu hasil tes CPNS. Ya, motivasi dari saya mungkin bekerja dan berdoa. Jadi intinya kalau kita sudah usaha semampunya, kita sudah berdoa, sisakan semua serahkan sisanya kepada Tuhan. Intinya kalau kita sudah berusaha, itu sudah. Pokoknya kalau kita sudah berdoa juga, sisanya untuk Tuhan saja. Jadi mau hasilnya untuk apa, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Itu dari saya. Wah, tidak terasa ya, bincang-bincang kita malam hari ini sudah di penghujung acara kita. Ya, terima kasih buat Kakak Axel yang boleh hadir berbagi cerita bersama kami pada saat ini. Luar biasa, begitu banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kami terima, khususnya kami yang akan menghadapi tes CPNS ke depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Kak. Ya, terima kasih. Buat teman-teman yang sementara mengikuti atau sedang
menunggu hasil tes CPNS. Teman-teman tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam setiap proses yang teman-teman kerjakan, karena yakin dan percaya seperti cerita kakak Axel tadi bahwa Tuhan akan membukakan jalan ketika kita sudah berusaha. Teman-teman, buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, jika tidak suka bisa tekan tombol dislike. Boleh ikuti akun sosial media kami, Facebook PPGT Jemaat Panakukang, Instagram @ppgt_Jepang. Buat teman-teman yang memiliki rekomendasi tema atau bintang tamu untuk bincang-bincang menarik selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya buat teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari kami. Boleh share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya dengan hashtag PPGT Jepang Sharing. Sampai jumpa di bincang-bincang menarik episode selanjutnya. Bye-bye.